Kali ini saya akan coba kasih tutorial bagaimana cara membuat Gmail client di desktop. Nanti misalkan kalian akan membuat sebuah aplikasi yang dia mempunyai email gateway, misalkan nanti habis membuat nota atau membuat sebuah laporan, nanti akan terkirim langsung ke email sebuah tujuan email yang kita perlukan. Nah, saya sudah siapkan di sini demonya dulu. Punya form. Ya. Misalkan email saya, kemudian saya ketikkan password saya, kemudian penerimanya siapa, kemudian judul pesannya, kemudian isi pesannya, dan kemudian file yang bisa diterima. Nah, ini saya klik browse. Contoh saya mau kirim file yang kecil saja. Ya, mungkin ini Excel. Oke, kalau sudah saya send. Oke, kemudian saya send. Email telah terkirim. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk melalui email saya. Kemudian ini isinya. Selamat pagi, berikut saya lampirkan file attachment saya, dan ini file attachment-nya. Oke. Ya, kita akan lanjut bagaimana cara membuatnya. Untuk cara membuatnya, kita harus membutuhkan dulu yang namanya email, ya jelas email. Kemudian dalam email tersebut kita harus sudah setting POP3 kita dan SMTP. SMTP itu adalah semacam service yang dipunyai oleh email, ya, untuk membuat sebuah klien supaya kita bisa membuat aplikasi, mengirim pesan tanpa harus membuka email atau tanpa harus membuka email di web email tersebut. Nah, dalam SMTP itu biasanya SMTP itu adalah Server Mail Transfer Protocol, ya, Server Mail Transfer Protocol. Kemudian dia membutuhkan servernya, ya, kemudian ada portnya, di sini ada portnya. Jadi untuk Gmail, ya, karena yang lagi sekarang bagus-bagusnya adalah email yang dipunyai oleh Gmail dan Microsoft, ya. Ada Gmail. Kalau Gmail portnya itu 587. Nah, kemudian kita akan buat aplikasinya. Nah, sebelum kalian membuat, lebih baik Anda membuat emailnya dulu di Gmail, buat baru, kemudian atur SMTP-nya. Nah, di aplikasi kita hanya membutuhkan beberapa kewajiban. Yang pertama adalah jelas email sama password. Ya, kemudian penerima, judul pesan, isi pesan, dan file attachment. Oke. Yang pertama saya buka untuk inputan email pengirim. Namanya di sini t_my_email. Kemudian my password untuk menginputkan password email pengirim. t_my_password atau my pass. Kemudian jangan lupa password chart-nya dikasih bintang. Ya, agar nanti ketika diketikkan dia akan termasking seperti bintang. Kemudian penerima email itu name-nya adalah t_penerima. Kemudian judul pesan, subjek pesan atau judul pesan t_subjects, pakai textbox biasa. Kemudian isi pesan t_body. Kemudian pilih multiline sama dengan true, nanti karena isi pesan biasanya banyak. Kemudian scroll bar vertikal. Oke. Kemudian ada file attachment. Ini saya beri nama t_file. Kemudian ada tombol browser button 2. Kemudian ada tombol send button 1. Kemudian ada open file dialog. Cari di toolbox.
kemudian command control. Di sini ada open file dialog. Nah, di open file dialog itu ada yang harus disetting. Biasanya ada filter, ada initial folder. Nah, tapi tidak usah disetting karena ketika kita mengirim file, semua ekstensi diperlukan gitu. Oke. Ketika sudah, silahkan masuk ke view code pengiriman, maka system.net.mail. Kemudian masuk ke open file dialog 1. Ya. Double klik open file dialog. Nanti ketikkan file.txt sama dengan open file dialog .file name. Gunanya apa? Nanti ketika kita nge-browse, terus kita pilih OK, nanti direktorinya akan tersimpan di file attachment atau di t_file. Kemudian coding selanjutnya masuk ke browse, double klik browse. Open file dialog 1.show dialog, artinya nanti dia akan membuka jendela untuk nge-browse sebuah file yang kita attachment-kan. Oke, kemudian ketika sudah, double klik tombol send. If t_mail artinya kalau email inputannya kosong, maka kasih pesan. Kemudian kembali ke objek tersebut atau fokus ke objek tersebut. Sama juga else if kalau password tidak diisi, maka dikasih pesan dan dikembalikan ke t_mypass titik fokus. Dan kalau dua-duanya tidak ada yang kosong atau sudah masuk ke else, maka saya gunakan try. Ya, bagaimana menuliskan try? Seperti ini menuliskan try. Ketik saja try. Kemudian enter, maka catch as simple as exception itu nanti akan tertulis sendiri atau akan terbentuk sendiri. Kemudian ada di my email. Nah, di sini kita membuat variabel, kemudian ini diikutin saja, kemudian ini mail.from, artinya ini dari siapa? Dari my email, di text box my email tadi. Kemudian to add penerima. Oke. Kemudian ada subjects, itu judul pesan. Kemudian ada mail body, itu ada text box body. Kemudian ada dim attachment as system not mail.attachments. Kemudian attachmentnya sama dengan not mail attachment yang berada di menu file. Kemudian mail.attachment add attachment. Oke. Pada prinsipnya mail.add penerima dan mail.attachment itu bisa lebih dari satu. Ya, atau banyak sistemnya. Kita nanti gunakan yang namanya sistem array atau for. Kemudian smtp.server itu 587. Ya, itu sudah angka yang tidak bisa diubah-ubah kalau kalian menggunakan sebuah email. Kalau misalkan Yahoo, kemudian Microsoft Live gitu, silakan kalian cari di pengaturan email tersebut, pasti ini angkanya akan berbeda. Kemudian kredensial, ini artinya inputan username dan password. Nih, my email, kemudian dan my password. Kemudian kalau sudah send, send email, maka nanti emailnya kalau sudah berhasil akan terkirim. Ada pesan terkirim. Kalau tidak terkirim, biasanya ada yang salah, kita bikin dia pesan message. Ini akan menampilkan kesalahan error tanpa menutup aplikasi tersebut. Nah, kemudian itu saja. Dan kalian bisa mencoba server tersebut.